Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. Asta'id billahi minasy syaithanir rajim. Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adabun, ar-rahmatu khairun minad dunya wa ma fiha al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada unten kata yang paling indah diucapkan pada kesempatan malam yang mulia ini selain kita memanjatkan rasa puja, puji serta syukur ke Zat Allah yang Maha Ghafur, yang dengan berkah dan inayahnya, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi, yang mudah-mudahan silaturahmi kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman, terutama kita segenap jamaah semoga senantiasa nanti di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat darinya. Kata puji dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Sampaikan salawat kepada Rasulullah dengan sama-sama membaca Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
kami hormati para alim ulama setempat, para kiai, para hujaz, asatid wal asatidah alladzi lam yudkar ismuhu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada para kiai, para ustadz yang ada di hadapan kita. Semoga para guru-guru kita ditambahkan kemanfaatan ilmunya baik fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Aparatur kepemerintahan sipil militer, wabil khusus Bapak El Karamani sebagai saudara kami yang selalu nampak hadir di setiap momen, pertanda RT ini adalah aktif dan rajin silaturahmi. Alhamdulillah. Jangankan 1 kali periode, 10 kali periode pasti kepilih lagi. Amin ya rabbal. Semoga para aparat setempat amanah dalam menjalankan tugasnya. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, pemuda-pemudi, remaja-remaji, remaja, remaki, santriwan, santriwati, wabil khusus tuan rumah keluarga besar Saibul Hajat, Bapak Nuril dan Ibu Asmanah yang akan mengkhitankan putra bungsunya yang bernama Arya Putra, insya Allah tepatnya pada hari Senin di dokter. Mudah-mudahan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kasih kelancaran dalam khitanannya. Amin ya rabbal. Untuk itu kita sama-sama doakan kepada tuan rumah Bapak Nuril dan Ibu Asmanah dalam segala pengorbanannya, baik itu harta, benda, tenaga, pemikiran dan lain sebagainya untuk mewujudkan acara ini. Semoga dibalas oleh Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Arya Putra kelas 3 kelas 3 SD, semoga dijadikan putra yang soleh, yang bisa mengangkat harkat derajat orang tua, yang berguna bagi nusa bangsa negara, khususnya agama, khususnya Dede Arya Putra, umumnya anak-anak kita yang ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ini anak-anak kader calon penerus bangsa negara, khususnya agama. Semoga anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Walaupun zaman sekarang anak-anak banyak pergaulan, terutama pengaruh HP, main FF, Free Fire, main ML, Mobile Legend, main PUBG, PUBG, sampai ada dilombakan online, sampai beli top up dari 10.000 hingga ratusan ribu, sampai lomba dari pagi sampai pagi lagi, sehingga terganggu anak-anak kita dengan alat canggih khususnya HP. Tapi alhamdulillah di kampung Bluk-Buk ini anak-anaknya rajin ngaji. Amin. Anak-anaknya rajin sholat, anak-anaknya soleh, dan anak-anaknya selalu nurut, patuh, taat terhadap perintah orang tuanya. Amin ya rabbal. Kenapa berbicara anak? Karena temanya khitanan yang saya kupas adalah 4 keluarga. Yang pertama, ayahnya soleh, tapi dia mempunyai anak yang salah, sehingga anak tersebut menjadi suluh kayu api dari kayu bakar api neraka. Siapa dia? Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, anaknya yang soleh, tapi dia mempunyai ayahnya yang salah, yaitu Nabi Ibrahim dan Azar. Yang ketiga, anak dan bapak sama-sama soleh, Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail. Dan yang keempat, anak dan ayah sama-sama suluh salah, seperti keluarganya Abu Lahab. Dan dari 4 keluarga tersebut dipungkas menjadi keluarga yang sangat luar biasa, suri toladan, contoh buat kita semua, antara ayah, anak, mantu, kakek, cucu. Siapakah dia? Rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjadi seorang ayah yang sukses mendidik putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra,
dinikahkan dengan sahabat yang paling termuda dan paling tergagah, namanya Ali karramallahu wajhah, mantu, dan mempunyai anak antara Fatimah dan Ali, yaitu Hasan Husain, dua laki-laki yang sangat kembar cucu, sehingga Rasulullah ayah menjadi seorang kakek, dan itu keluarga semuanya soleh soleha. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keturunan oleh Allah yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Poin yang pertama adalah ayahnya yang soleh tapi anaknya salah, yaitu Nabi Nuh alaihissalam yang mempunyai seorang anak yang bernama Kan'an. Jangankan Kan'an ini beriman kepada Allah, jangankan Kan'an ini beribadah kepada Allah, sama orang tuanya saja dia tidak percaya, bahkan dia berani berkata gila terhadap ayahnya sendiri. Na'udzu. Bapak mungkin pasti ngalamin zaman dulu kita anak-anak itu paling takut sama orang tuanya. Jangankan kita berkata keras, nunjuk, melotot mata, anak kita sudah takut. Kalau sekarang ibunya sudah bimoli, bibir monyong 5 cm, sudah wak, itu anak disuruh sholat enggak sholat, disuruh ngaji enggak ngaji. Begitu dilihat oleh bapaknya, pantesan emak anak disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh ngaji nggak mau ngaji. Ternyata emaknya nonton sinetron Ikatan Cinta di RCTI 8:30 sampai 8:30. Si Al jeung si Andin tambah romantis, datang musuhnya si Elsa. Sampai waktu Isya emaknya masih nonton TV. Begitu disuruh sholat sama suaminya, tanggung, bentar lagi iklan. Begitu iklan, iklan, sholat emaknya, sholat khusyuk, usolli pada isya, Allahu akbar. Anaknya bilang, mak iklannya selesai, lari itu sholatnya, Allahu akbar, sami Allah, Allahu akbar, kuncir, assalamualaikum, langsung becir, nontonlah lagi. Akhirnya bapaknya, kapan gue nonton ya? Pengen nonton Champion, pengen nonton Persib, pengen nonton bola lagi final, apalagi kalau sudah musim bola dunia, sampai bela-belaan begadang, bangun tengah malam, ngopi sebanyak mungkin, kacang disiapin. Begitu waktu azan subuh mau final, pilih sholat subuh, tanggung sholat subuhnya ntar aja. Tapi saking malunya sama anak dan istri, akhirnya diambil wudhu, ngampar sejadah di depan TV sambil nonton Piala Dunia lagi final. Allahu akbar. Begitu ruku, matanya lirik ke TV. Subhanallah. Anaknya juga, sini remote-nya, pengen nonton SpongeBob dulu, Dora dulu. Sekarang apa? Naruto. Punya anak namanya Boruto, nanti cucunya Burut. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika Kan'an berbuat durhaka terhadap orang tuanya, dia tidak patuh, dia tidak taat, bahkan dia berani melawan terhadap ayahnya sendiri, sehingga anak tersebut yang bernama Kan'an musyrik, menyekutukan Allah. Dia tidak mau beriman kepada Allah, dia tidak mau beribadah kepada Allah, dia juga tidak percaya terhadap ayahnya sendiri, sehingga Allah turunkan banjir. Dulu ibu zaman Nabi Nuh banjirnya sealam dunia. Kalau sekarang banjir bandang di Kalimantan, banjir bandang di Bogor daerah saya. Tapi perjalanan dari rumah saya menuju Cisarua Puncak kurang lebih 4-5 jam. Jadi masih jauh dengan kampung halaman saya, daerah Bogor. Tuh di Bogor ibu, banjirnya ada, longsornya ada, gempanya ada, topannya ada, puting beliungnya ada. Di Bluk-Buk mah alhamdulillah tidak ada banjir, tidak ada gempa, tidak ada tsunami. Kenapa? Karena orang Bluk-Buk semua jamaah bapak dan ibunya rajin ibadah, rajin sholat, bertakwa, beriman kepada Allah, sehingga Allah mau turunkan azab
musibah, malapetaka dan bencana ke kampung Blukbuk Allah hindarkan. Amin ya rabbal. Semoga ini kampung Blukbuk menjadikan qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kampung yang penuh keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Modalnya satu, Pak. Modalnya satu, Bu. Kalau suatu kampung ingin dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana, malapetaka dan musibah, jaga paku-pakunya Blukbuk. Jaga siapa mereka? Para ustaz. Siapa mereka? Para kiai. Siapa mereka? Para ulama. Kalau ulamanya dijaga, kalau ulamanya dilindungi, kalau ulamanya dicintai, kalau ulamanya disayangi, insya Allah kampung Blukbuk ini terhindar dari musibah. Amin ya robbal. Tapi kalau masyarakatnya sudah benci sama ustaz, sudah benci sama kiai, sudah benci sama ulama, sehingga ada seorang ustaz yang diusir dari kampung halamannya, maka tunggulah ajab Allah turun ke suatu tempat tersebut. Naudzubillahi min. Makanya alhamdulillah kampung Blukbuk dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kompak. Mana begitu kompak? Anak-anaknya ada, bapak-bapaknya ada, ibu-ibunya ada, yang perawan paling depan ada. Alhamdulillah. Berarti ngertiin. Perawan di depan, ini di belakang. Pingin nomor WA saya, catat 08 sekian sekian sekian. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya bawa istri. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu poin yang pertama. Ketika Allah turunkan hujan dari langit, Allah timbulkan air dari bumi sehingga banjir. Nabi Nuh ditugaskan oleh Allah membuat perahu, kapal laut. Semua yang beriman, berikut binatang-binatang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, naik ke atas perahu, semuanya selamat. Tapi anaknya yang bernama Kan'an, dia tenggelam di banjir bandang tersebut karena dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak percaya akan dakwah ayahnya sendiri, yaitu Nabi Nuh alaihis salam. Turun hujan, alhamdulillah. Insya Allah hujan ini mengandung berkah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan Sohibul Hajat yang besok akan mengadakan pesta khitanan di tempat ini dilancarkan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, anaknya yang soleh, ayahnya yang salah, sehingga ayah tersebut menjadi suluh kayu bakar, apinya neraka. Siapakah dia? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim orang yang beriman, rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi dia mempunyai seorang ayah pembuat patung, pembuat berhala, sehingga berhala yang dibuat oleh ayahnya yang bernama Azar itu disembah. Dan itu pada zaman Raja Namrud. Makanya di situ para jamaah rahimakumullah terjadi mukjizat yang paling besar yang dialami oleh Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana istaqnani wal hawal nadana wal hawal nadana. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana istaqnani wal hawal nadana.
Anaknya yang soleh Nabi Ibrahim, dia mempunyai anak ayahnya yang salah yaitu Azar, sehingga ketika Allah kasih ajal meninggallah ayahnya tersebut yang bernama Azar. Dan Nabi Ibrahim berdoa, ya Rabb, dia adalah ayahku, tolonglah aku, tolonglah ayahku ya Rabb. Ketika Allah utus malaikat Jibril menyampaikan pesan untuk menegur Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, dia bukan lagi ayahmu, dia bukan lagi keluargamu, karena dia telah menyekutukan Tuhanmu, dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga, anaknya soleh, ayahnya soleh, yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bapak ibu, saking solehnya Nabi Ismail, di saat Nabi Ibrahim rumah tangga dengan Siti Sarah, sekian puluh tahun tidak dikaruniai seorang anak, sehingga Kamakola Pidang Luti menangis nada dan nadi. 10 tahun sudah kita berumah tangga, tetapi gelap juga belum mendapatkan putra. Ketika dia menikah dengan Siti Hajar, lalu mempunyai anaklah yang bernama Ismail. Ditinggalkan Ismail dengan Hajar oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah untuk berdakwah antar kampung, antar desa, antar kota. Sekian tahun, kurang lebih 11 tahun, lalu Allah utus kembali untuk menengok anak dan istrinya. Lagi sono ibu, lagi kangen-kangennya, lagi rindu-rindunya, lagi dilan-dilannya. Ketika Allah perintahkan untuk berkorban, disembelih anaknya Ismail oleh tangan ayahnya sendiri. Tanpa pikir panjang, seorang ayah yang beriman, tauhidnya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bermusyawarahlah ibu, bermusyawarahlah bapak. Nabi Ibrahim bertanya kepada ibunya, wahai istriku yang tercinta, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anak kita. Bagaimana menurutmu? Apa jawaban istri yang salehah itu? Wahai suamiku, jangankan anak, kalau itu benar-benar perintah Allah, aku pun sebagai istrimu siap untuk dikorbankan. Aku pun sebagai istrimu siap untuk disembelih. Kalau itu benar-benar perintah Allah Subhanahu. Dapat izin dari ibunya. Lalu bertanyalah kepada anaknya, wahai Ismail, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Apa menurutmu? Apa jawaban anak yang soleh? Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, wahai bapak, kerjakanlah lebih cepat, lebih baik. Karena itu benar-benar perintah Allah. Aku rela, aku ikhlas, aku ridho, dan engkau akan mendapatiku sebagai anak yang soleh.
yang soleh mau disembelih oleh bapaknya atas perintah Allah, siap untuk disembelih. Ini kira-kira anak kita kalau disembelih gimana nih? Anak nggak mau sholat, Pak RT sembelih. Anak nggak mau ngaji, sembelih. Anak nggak mau sekolah, sembelih. Anak berantem wae, sembelih. Bisa-bisa anak kita habis, nggak ada penerusnya. Makanya korban penyembelihan anak tersebut digantikan oleh Allah dengan seekor kibas kambing yang Allah simpan pada zaman Nabi Adam antara pengorbanan Qabil dan Habil untuk menikahi Iklimah. Dan sampai saat inilah berkorban setahun sekali pada bulan haji tanggal 10, Tasyrik 11, 12 dan 13, yaitu seekor kambing. Itu sejarahnya. Begitulah perjalanan Ibrahim dan Ismail ketika mempunyai anak yang soleh, lulus dari ujiannya. Apa ending kehidupannya? Mereka berdua sama-sama bahagia. Anaknya soleh, ibu-ibunya soleh, sambil berdiri kehujanan dingin-dingin, pakai karpet sebagian, yang sebagian lagi enggak. Awas ibu, jangan luhur-luhur, jangan atas-atas, nanti kelihatan buah hironya. Subhanallah. Tidak mengurangi rasa semangat, dan ini akan menjadikan saksi di yaumil qiyamah. Bapak Nuril, insya Allah hajatnya ini berkah, amin ya rabbal. Apapun yang dikorbankan oleh Bapak Nuril, konsumsi harta benda tenaga pemikiran dan sebagainya untuk mewujudkan acara malam ini besok sampai selesai, semoga dicatat amal ibadah dan dibalas oleh Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda, amin ya rabbal. Sekarang hujan, mudah-mudahan besok mangga hujan. Udah kenyang hujannya sekarang. Dengan penceramah M. Abdul Fahmi, rasa semangat para jamaah tetap duduk antusias, berdiri kedinginan. Insya Allah ibu, ini semuanya jadi saksi nanti di yaumil qiyamah memberatkan amal kebajikan kita di dalam mizan dan bisa menyeberang siratal mustaqim kalau bil khotibi seperti kilat yang menyambar dan masuk ke dalam surga bighairi hisabin tanpa perhisaban. Sekarang kita kumpul di tempat ini, semoga dikumpulkan pula di surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah
salah, orang tuanya salah. Ketika Rasulullah mau berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, tiba-tiba anak kecil ngencingin Rasulullah, cewek-cewek, sehingga bajunya Rasulullah kena air kencing, najis, nggak bisa dipakai sholat. Pulang ke rumah ganti baju. Dia nggak menyampaikan hal ini kepada istrinya. Berangkat lagi ke masjid, dikencingin lagi sama anak kecil, ganti baju. Begitu hari yang ketiga, Rasulullah menunggu. Kemana anak kecil yang biasa ngencinginku di tempat ini? Ditunggu Rasulullah. Rasulullah nggak marah, Rasulullah nggak benci, Rasulullah nggak sewot, Rasulullah nggak dendam, malah bertanya ketika sahabat yang jalan, ya Rasulullah sedang ngapain? Menunggu anak kecil yang biasa ngencinginku ketika mau ke masjid. Dia sekarang jatuh sakit, Rasul. Coba reaksi kita. Kalau kita dikencingin sama anak kecil yang nggak dikenal, pasti kita marah. Kamina-mina, anak siapa ini? Terdengar anak itu sakit, syukur lu mampus. Tapi Rasulullah pulang ke rumah, wahai istriku Humairah, Aisyah, siapkan makanan, siapkan minuman. Kalau ada uang, bawa. Untuk apa ya Rasul? Kita nengok orang sakit. Begitu Rasulullah datang ke rumah anak kecil yang biasa ngencing